Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Semoga hari ini kalian selalu sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Kalian tentunya sudah belajar kan tentang bilangan bulat? Nah, kali ini kita akan mengulang apa itu bilangan bulat. Sebelum kita mulai mengenal bilangan bulat, kita ingat kembali ya tentang bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Yang kedua ada namanya bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari 0. Dilanjutkan dengan bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi bilangan cacah itu adalah gabungan dari 0 dan bilangan asli. Baiklah, sekarang kita masuk ke bilangan bulat. Nah, bilangan asli itu mempunyai lawan. Lawan? Seperti apa ya lawannya? Baik, coba perhatikan garis bilangan di bawah ini. Jadi, tadi kita mengatakan bahwa bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, dan seterusnya. Nah, lawan dari bilangan asli itu adalah bilangan yang berjarak sama dengan bilangan asli dari titik 0. Misal, dari titik 0 ke 1. Jarak yang sama yang berlawanan dengan 1 adalah negatif 1. Jadi lawan dari 1 adalah negatif 1. Nah, bilangan-bilangan yang berderet di sini inilah yang disebut dengan bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan asli yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya, 0, dan lawan dari bilangan asli yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bilangan asli yang berada di sebelah kanan 0 yang disebut dengan bilangan bulat positif. Kemudian bilangan yang berada di sebelah kiri 0 itu disebut dengan bilangan bulat negatif. Selain bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, 0 juga termasuk bilangan bulat. Maka dapat disimpulkan bahwa bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif apalagi 0 yang ini, dan bilangan bulat negatif. Jadi kita ulang, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif yang tadi kita sebut dengan bilangan asli, kemudian 0, dan bilangan bulat negatif.
Semoga kalian paham ya. Nanti kalau misalnya kalian tidak paham, kita bisa diskusi di grup kalian. Baik, selanjutnya kita masuk ke membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Jadi tadi kita sudah mengenal bilangan bulat. Nah, sekarang kita belajar untuk membaca dan menulis. Contoh, misalkan pada garis bilangan ini Bu Guru ambil angka 2 yang disebut dengan bilangan bulat positif. Nah, kata positif kan sebenarnya tandanya seperti ini ya. Tetapi untuk penulisannya, yang bilangan bulat positif kita tidak perlu menulis positif di sini. Tapi cukup kita tulis 2. Jadi bilangan positif 2 kita tulisnya 2. Dibacanya 2. Sekarang kita coba ambil yang bilangan di sebelah kiri 0, yaitu negatif 5. Ada tanda kalau menulis bilangan bulat negatif, ada tanda negatif. Negatif 5 dibaca negatif 5. Sudah paham? Selanjutnya, sekarang kita menulisnya. Negatif 23 ditulis tanda min seperti ini, kemudian angka 23. Jadi negatif 23 ditulisnya seperti ini. Ya, sudah paham? Baik, kalau misalnya ada yang masih bingung, nanti kita lanjut diskusi di grup kalian ya, di grup WA. Kemudian yang ketiga, yaitu membandingkan bilangan bulat. Nah, kalian masih ingat tidak tanda untuk membandingkan? Kata-kata untuk membandingkan itu biasanya dalam matematika dibandingkan dengan kata kurang dari. Apa? Kurang dari. Nah, dalam matematika kata kurang dari dilambangkan dengan lambang seperti ini. Kemudian kata lebih dari. Lebih dari itu dilambangkan dengan lambang seperti ini. Kalian sudah belajar yang tanda membandingkan ya. Kita mengulang saja. Baik. Contohnya, coba perhatikan. Bandingkanlah bilangan-bilangan berikut ini. Mohon maaf, ini agak kecil tulisannya Bu Guru karena papanya juga kecil, enggak apa-apa ya. Yang A, kita akan membandingkan 2 dan 5. Yang B, membandingkan negatif 3 dan 1. Nah, coba perhatikan garis bilangan yang ini. Jadi pada bilangan bulat, pada garis bilangan ini, angka yang di sebelah kanan 0 itu kan tadi positif ya. Yang di sebelah kiri itu adalah negatif. Nah, semakin ke kanan ya. Semakin ke kanan artinya angka-angka yang berderet semakin ke kanan itu menunjukkan bilangan bulat lebih besar. Semakin besar artinya semakin ke kanan angka pada garis bilangan ini semakin besar. Nah, sebaliknya semakin ke kiri angka-angka ini akan nilainya akan semakin kecil. Ibu Guru ulang. Semakin ke kanan angka-angka bilangan-bilangan pada garis bilangan ini akan semakin besar.
Jadi di sini ada 0, 1, 2, semakin besar 3, 4, 5, semakin besar 6, 7, 8 sampai tuh, sampai nyentuh tembok. Jadi dia akan semakin besar. Jadi semakin ke kanan semakin besar. Nah, sebaliknya semakin ke kiri, bilangan-bilangan yang ada pada garis bilangan ini akan semakin kecil. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 akan semakin kecil. Artinya negatif 1 dengan negatif 4, maka ini semakin lebih kecil. Ya, negatif 1 dengan negatif 4, artinya negatif 4-nya lebih kecil. Nah, coba sekarang kita lihat yang contohnya. Kalau di 2 dibandingkan dengan 5, 2 dengan 5, 2 ini berada di sebelah kiri 5. Sedangkan 5 ini berada di sebelah kanan angka 2. Artinya 5 lebih besar dari 2. Ya. Jadi bisa ditulis 5 lebih besar dari 2. Atau 2 lebih kecil dari 5. Ya. Tulisannya Bu Guru kecil di sini, insya Allah nanti Bu Guru akan fotokan. Baik. Nah, sekarang coba perhatikan yang B, contoh yang B. Kita bandingkan negatif 3 dan 1. 3 ada di sini. Kemudian negatif 1. Oh ya, bukan 3 ya. Negatif 3 ada di sini. Sedangkan 1 ada di sini. Nah, yang di sebelah kiri itu angka berapa? Negatif 3 ya. 1 ada di sebelah kanan. Artinya, kan tadi sudah Bu Guru bilang, semakin ke kanan dia akan semakin besar. Semakin ke kiri dia akan semakin kecil. Artinya, negatif 3 ini lebih kecil dari 1. Atau 1 lebih besar dari negatif 3. Nah, sekarang kita tulis negatif 3 lebih kecil dari 1. Atau 1 lebih besar dari 3. Ya. Ini membandingkan bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, bisa juga kita membandingkan bilangan secara langsung. Misalnya 2 dengan 4. Yang menurut kalian yang mana lebih besar? 4 kan? Jadi 4 bisa ditulis 4 lebih besar dari 2. Ya. Sampai sini dulu. Semoga kalian paham. Nanti kita lanjutkan lagi.